Mari Bi, terbar sedikit. Dengan Erika Rupina. Mari kita memulai ibadah pemberkatan nikah saudara Firman Syukur Jaluku dengan Erika Rupina. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa Sang Khalik langit dan bumi, di dalam putranya Yesus Kristus yang sudah datang dari surga untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa.
ketika ada yang kurang, kemanakah mereka bertanya? Tentu kalau kita orang kampung, kalau ada yang kurang, kita akan bertanya kepada anak beru, ini bagaimana? Kalau makanan kita nggak cukup, ini bagaimana? Kalau tikar nggak cukup, ini bagaimana? Kita bertanya kepada itu. Ibu Yesus ada di situ, berarti dia adalah orang penting dalam pesta itu. Sehingga ia bertanya, Yesus ada juga di sana, diundang. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, saya ulang ya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Iya, Maria, Ibu Yesus, mengenal siapa Yesus. Sekalipun itu adalah anak yang dilahirkan secara manusia, tapi Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus. Segala sesuatu yang kurang ketika Yesus bertindak, itu pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Mereka kehabisan anggur. Apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Sore untuk kita semua. Di sini saya akan ceritakan bagaimana Tuhan meyakinkan saya firman syukur ini menjadi pasangan hidup saya. Tapi sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Elka Pinem. Saya anak pertama dari Bapak Nelson Pinem dan Ibu Julina Surbakti. Nah, pada dasarnya saya wanita yang sulit membuka hati untuk laki-laki gitu. Saya cukup tertutup dengan laki-laki. Karena kenapa? Saya punya latar belakang keluarga yang kurang baik, itu hubungannya dahulu. Saya ngomong dahulu gitu. Orang tua saya juga melihat keluarga-keluarga teman saya itu banyak yang bercerai, banyak yang rumah tangganya atau keluarganya hancur. Terus orang-orang yang ada di sekitar saya, dan itu yang membuat saya agak trauma gitu untuk melangkah ke rumah nikah, ke pernikahan gitu. Nah itu terus berlanjut gitu. Jadi ya saya bodoh amat kalau pada saat orang bertanya ya kapan-kapan, saya kurang peduli gitu. Karena ada ketakutan gitu. Saya takut nanti rumah tangga saya hancur, cerai gitu. Nah, memasuki usia 30-an itu saya mulai memikirkan tentang pasangan hidup saya. Tuhan juga kan hamba Tuhan, keluarga berkata juga sama saya, kalau kamu bukan karunia melajang, ya menikahlah katanya. Firman Tuhan juga pun kan berkata gitu, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menyediakan menjadikan pasangan seseorang yang sepadan dengan engkau gitu. Jadi saya mulai memikirkan pasangan hidup saya gitu. Jadi mulai saya bawa dalam doa untuk pasangan hidup saya. Jadi memang pada saat itu, pada saat dulu 3 bulan itu, pada saat saya mulai berdoa, memang di situ belum ada pasangan saya belum ada pacar atau yang dekat gitu. Tapi ya saya doakan saja gitu, siapa dia Tuhan gitu. Nah, saya kenal firman syukur ini tahun 2018 karena dia rekan kerja saya satu perusahaan. Dan kami itu berada di satu wilayah kerja yang sama gitu. Jadi kami sering berkomunikasi secara intens gitu, kami sering bertemu. Tapi pada tahun 2021 Firman mulai menunjukkan ketertarikannya gitu kepada saya. Mulai dari chatnya, isi chatnya, dia mulai tertarik gitu dengan saya. Tapi pada saat itu saya nggak respon gitu. Saya nggak menanggapi ya, karena saya pada saat itu
yang ngerasa firman itu sama aja dengan laki-laki yang lain gitu. Jadi saya nggak ada respon, dan firman juga pun nggak berani untuk lebih lanjut lagi, karena juga dia melihat saya nggak merespon gitu, nggak ada tanggapan, cuek. Nah, 1 tahun terakhir belakangan, tepatnya di November tahun 2023, kami kembali dipertemukan kembali gitu dalam satu wilayah yang satu wilayah kerja yang sama gitu, atau satu area. Di situ kami mulai aktif lagi berkomunikasi secara intens, sering bertemu gitu, meeting. Nah, di situ dia mulai menunjukkan kembali ketertarikannya kepada saya. Nah, sejauh saya mengenal Firman selama bekerja, gitu, Firman itu baik, Firman itu ulet, bekerja keras gitu, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi orang-orang pun atau atasan, teman-teman kerja atau teman-teman kerja dia itu bercerita ya tentang baik aja, tidak ada yang saya lihat jeleknya gitu. Dia di mata saya atau mata teman yang lainnya gitu. Jadi kalau dia punya perasaan, kenapa nggak saya perhitungkan dia gitu. Nah, jadi mulai saya di situ mendoakan dia. Apakah benar Tuhan dia jadi yang Tuhan siapkan untuk saya gitu. Jadi saya mulai bawa dia ke dalam doa saya gitu. Jadi suatu waktu, seiring berjalannya waktu, saya mengadakan pertemuan dengan dia gitu. Jadi karena saya tahu dia ada rasa dengan saya bertemu gitu dengan dia. Ya udah, saya di situ saya curahkan gitu. Karena kan kami bukan anak kecil lagi, kami udah dewasa, pasti sudah mengarahnya yang lebih serius lagi gitu. Apa yang menjadi isi hati saya gitu, apa yang ada di pikiran saya tentang keluarga seperti itu. Karena saya juga berdoa kepada Tuhan, kalau memang ya Firman ini gitu, setidaknya saya tanda gitu, dia itu mau saya ajak untuk beribadah, dia mau saya ajak untuk belajar Firman Tuhan lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi pada saat bertemu, saya ngobrol, saya ngasih tahu gitu apa yang menjadi isi hati saya tentang keluarga. Karena saya yakin nggak semuanya keluarga itu kayak neraka gitu. Nggak semuanya keluarga itu jelek gitu. Istilahnya yang, karena kan kebanyakan kita dengar itu ya perang lah segala macem gitu. Nggak selamanya, karena banyak juga yang saya lihat keluarga itu harmonis, keluarga itu kayak di dalamnya itu ada damai sejahtera gitu. Karena saya yakin kalau ada Tuhan di dalamnya, pasti keluarga itu bisa jadi berkat bagi orang lain seperti itu. Jadi pada saat saya sampaikan kepada Firman, ternyata dia juga setuju dengan saya gitu. Nah, dia juga mau gitu ya. Saya ajak dia ke gereja, mau, karena mungkin kalian orang-orang yang di sini mungkin beranggapan ya namanya kalau lagi suka itu pasti ya mau aja gitu kan. Tapi enggak, beberapa yang dekat dengan saya pada saat saya ajak itu enggak, ya banyak juga yang menolak, enggak mau gitu. Karena ya mungkin lebih asik dengan dunia mereka seperti itu. Mereka lebih senang dengan kehidupan dunia mereka seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk ke kafe nongkrong pasti nggak akan nolak gitu kan, ke bioskop pasti nggak akan nolak. Tapi kalau untuk beribadah banyak yang menolak seperti itu. Nah, dia di situ menyanggupin. Nah, jadi yang tanda pertama itu Tuhan jawab gitu. Nah, karena saya lihat juga serius dan sehati dengan saya, maka saya pun melanjutkan hubungan kami ke arah yang lebih serius. Jadi pada dasarnya ya jujur aja kami nggak ada istilah tembak-menembak kayak ABG gitu ya kan. Maukah kamu jadi pacar saya gitu, nggak ada gitu. Jadi karena kami udah tahu menjurusnya pasti kita sudah serius gitu ya, pasti ke arah yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi singkat cerita, kami juga harus memberitahu hubungan kami ke orang tua gitu. Jadi di situ juga saya berdoa sama Tuhan kasih tanda gitu. Kalau memang Firman ini yang Tuhan hantarkan ke saya,
tolonglah keluarga kami kedua belah pihak itu setuju gitu dengan hubungan kami. Karena kalau satu aja nggak setuju, saya akan berhenti. Berarti bukan dia gitu. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena kami punya latar belakang yang sangat berbeda. Dari segi usia dia brownies gitu kan dibandingkan saya gitu. Yang kedua dari latar belakang suku. Bapak cukup yang seperti hamba Tuhan berkata tadi, Bapak cukup sukuisme gitu ya. Kalau bisa Rakaro seperti itu, sedangkan dia Nias gitu. Yang ketiga dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, banyak perbedaan gitu. Jadi banyak juga yang pasti kemungkinan untuk ditolak. Gitu. Nah, jadi pada saat dia dulu, jadi si Firman dulu yang mengkonfirmasi ke mama gitu kan, bahwasanya dia punya teman wanita yang serius, tapi umurnya berbeda gitu, jauh di atasan saya. Gimana mah gitu? Ternyata mama responnya positif gitu, mama mensupport, nggak masalah mau usia mau berapa pun, yang penting kan kalian yang menjalani sama-sama dewasa, sama-sama pengertian. Mama akan selalu support. Berarti lampu hijau dari Firmannya gitu, dari keluarga Firman. Nah, kemudian saya telepon mama. Saya ingat itu, saya telepon mama, Bapak ada di samping itu. Bapak selalu nguping kalau mama itu dia kepo gitu. Nah, jadi saya telepon mama, Mak, saya ada teman dekat, saya punya teman dekat. Oh iya, katakan, iya. Tapi umurnya jauh di bawah saya, Mak. Gitu. Kayak mana? Saya tanya gitu. Ya nggak masalah, kata mama. Umur itu nggak patokan, katanya. Itu kalau bisa lebih muda, tapi dia bisa lebih dewasa, dia lebih bijaksana, kata mama. Oke, yang kedua, Mak, beda suku, Mak. Dia Nias, gitu. Nggak masalah, Mama. Mau suku apa, mau suku Afrika, nggak masalah. Saya nggak ngerti, Mak. Entah karena udah tua saya kemarin gitu kan. Terima aja gitu, nggak masalah suku, saya nggak ngerti, Mak. Tapi itu kata mama itu. Nggak masalah, mau suku apapun, Jawa, Batak, terserah, kata mama gitu kan. Mama nggak pernah matokan itu. Oke, yang ketiga, Mak, punya latar belakang pendidikan yang berbeda, bukan dari orang kaya raya, bukan dari orang yang pendidikan tinggi atau punya jabatan. Mama ngomong, pernah rupanya aku minta kayak gitu calonku, kata mama. Pernah mama minta mantuku itu harus kaya, harus itu, kan nggak ada, kata mama. Yang penting dia sama mama satu, dia mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, itu cuma mama minta, katanya kayak gitu. Berarti lampu hijau dari keluarga saya. Makanya karena kedua keluarga juga sama-sama sudah setuju gitu, sudah lampu hijau, maka kami melanjutkan lagi ke hubungan kami ke arah yang lebih serius lagi gitu. Nah, tepatnya pada bulan Mei kemarin kami melakukan konseling pranikah gitu. Karena ya tujuan kami bukan untuk sekedar pacaran, tujuan kami juga mau masuk ke rumah nikah. Di situ juga kami banyak belajar tentang rumah tangga, tentang keluarga. Saya sebagai istri harus bagaimana, Firman sebagai suami harus bagaimana gitu. Pondasi-pondasi dalam rumah tangga, terus pokoknya banyak hal lah, visi-misi dalam rumah tangga yang kami pelajari. Tapi satu poin penting yang saya garis bawahi, kunci kebahagiaan dalam berkeluarga, dalam keluarga itu cuma satu, ada Tuhan di dalamnya. Harus mengikut sertakan, harus turut andil Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal kalau kamu mau bahagia, kata ibu gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan saya gitu. Mulai dari saat ini saya harus ikut sertakan Tuhan dalam segala halnya gitu. Nah, kalau mau saya berbahagia dengan firman seperti itu. Nah, itu juga yang membuat saya semakin mantap untuk masuk ke rumah nikah. Demikianlah kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih.
Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan Erika dan mengambil Erika sebagai istri saya. Ya, jadi tadi udah diceritakan sedikit banyaknya dari tahun 2018 kami ketemu. Ya, di situ kami masih biasa aja dan saya juga nggak punya perasaan pada saat itu sama Erika. Terus tepat di 2021, nah tadi di 2018 itu kami dipisah wilayah kerja lagi. Nah tepat di 2021 kami kembali lagi di wilayah kerja yang sama pada saat itu. Nah terus ada di suatu momen saya bertemu dengan Bu Erika ini. Jadi ya, jadi memang dia sebetulnya atasan saya ya. Jadi kadang ya manggilnya ibu keceplosan gitu. Ya, jadi pada saat itu kami ada di suatu momen kami ketemu berdua sambil ngobrol. Nah di situ saya merasa mulai punya ketertarikan dengan Bu Erika ini. Tetapi respon dari Bu Erika ini biasa aja, karena mungkin memang dia nggak punya perasaan sama sekali sama saya pada saat itu. Nah terus pada saat itu saya ya udah berarti dia memang nggak punya perasaan sama saya gitu. Jadi ngapain dilanjut? Saya juga sebagai laki-laki ya pasti kalau kita laki-laki ini kan minder gitu ya kan, apalagi bawahannya Bu Erika gitu ya kan kurang lebih. Jadi saya minder pada saat itu dan saya juga nggak berani mengungkapkan apa-apa ke dia, tetapi saya menunjukkan tanda-tanda ketertarikan dari contoh kayak chatnya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Ya. Nah, terus beberapa bulan kemudian kami dipisah wilayah kerja lagi. Nah, pada saat itu kami sudah mulai jarang komunikasi. Nah, karena pun saya lihat dia responnya sama saya kayak begitu, kayak biasa aja, ya udah, berarti memang nggak ada rasa sama saya gitu. Ya udah, sempat beberapa lama tidak komunikasi. Dan tepat di tahun 2023 dipertemukan kembali, tepatnya bulan November dipertemukan lagi di wilayah kerja yang sama. Jadi kurang lebih dia itu bos saya. Jadi makanya ketemu lagi gitu, karena kadang kami dipindah-pindah kalau di tempat kerjaan lah kurang lebih gitu. Jadi kami disatukan lagi di bulan November. Dan di situ kami mulai intens lagi komunikasi dengan Bu Erika ini. Terus pada saat itu saya udah udahlah nggak usah lah, kayaknya dia udah tertarik nih sama saya. Buktinya dari kemarin aja dia ngerespon ya biasa aja, berarti memang perasaannya nggak ada sama saya gitu. Saya pun beberapa bulan itu biasa aja gitu, cuma masih kayak kalau kita ada perasaan sama orang ini kan pasti nampak gitu, kurang lebih bahasanya, walaupun nggak diungkapkan dari segi perbuatan, semua kurang lebih pasti nampak gitu. Nah tepat di bulan Februari dia mungkin kayak istilahnya ngebuka hati, mungkin mau mengenal gitu. Jadi dia ngajak ketemu. Nah mungkin pada saat kalau dia mungkin nggak ngajak saya ketemu, mungkin ya nggak tahu juga sekarang ini kayak mana gitu kurang lebih. Ya, jadi dia ngajak saya ketemu pada saat itu. Ya udah kami ketemu, terus dia bilang sama saya, kita kan udah dewasa, jadi udah tahu tujuannya kemana, dan di situ pun dia udah mulai menunjukkan rasa ketertarikan sama itu. Nah sebelumnya itu kami memang sering teleponan ya, kurang lebih curhat-curhat lah. Jadi saya pun nggak nyangka gitu kok tiba-tiba dia kayak gini sama saya gitu. Mungkin karena dia lihat berarti anak ini memang benar-benar serius sama saya gitu pada saat itu. Nah setelah itu kami ketemu. Ya kami membahas tentang keseriusan gitu. Nah pada saat itu saya masih bilang sama dia, kenalin aja dulu aku, gue bilang. Kan masih berapa bulan kita kenal, istilahnya kita kan kenal secara garis besar, bukan detail-detailnya, kurang lebih kayak gitu. Benar ya Bu? Ya betul kan. Nah, jadi pada saat itu kami mengenal. Nah terus tiba di suatu momen dia ngajak saya ibadah. Nah pada saat itu saya langsung istilahnya wow gitu kan, kalau ada istilahnya
seseorang mengajak kita untuk beribadah itu satu hal yang mungkin kita rindu-rindukan gitu, kurang lebih bahasanya. Nah, jadi pada saat itu saya sangat senang ya, senang luar biasa senang ya. Nah, pada saat itu saya mau untuk ibadah dengan Bu Erika ini di sini pada saat itu pertama kali. Nah, terus setelah saya ibadah di situ kami mulai intens komunikasi dan dia juga mungkin semakin mengenal saya. Nah, terus kami membahas tentang keseriusan. Nah, pada saat itu dia bilang bahwasannya coba tanya dulu keluargamu, katanya. Kalau keluargamu nolak udah pasti gak bagus, gak bakal berjalan baik hubungan kita, gak bakal enak nanti ke depannya kalau ada yang kurang setuju di salah satu keluarga kita gitu. Nah, terus saya omongin sama mama saya, "Mak, saya lagi dekat sama perempuan, namanya ini, umurnya segini, orangnya ini, masalah nggak Mak kira-kira sama Mak kalau kayak gitu?" Kata mama, "Itu semua nggak jadi jaminan," katanya. Yang itu kan kau yang menjalani. Yang penting dia sayang sama mengasihimu. Pada saat itu saya senang gitu. Dan beberapa minggu kemudian saya langsung membawa Bu Erika inilah orangnya Mak gitu pada saat itu. Dan mama pun setuju. Nah, terus beberapa minggu kemudian saya juga diajak ke tempatnya karena tadi mama saya sudah setuju, berarti tinggal dari orang mami gitu sama mama ini. Pada saat itu saya juga dipertemukan dengan orang tua Bu Erika dan mereka juga sangat memperlakukan saya dengan baik dan menerima saya dengan baik, sangat luar biasa. Saya sangat senang gitu pada saat itu. Berarti dua-duanya udah lampu hijau. Nah, tepat di bulan 5 karena kami sudah serius ya, kami melakukan yang namanya konseling. Nah, di dalam konseling itu ada luar biasa yang disampaikan Bu Guna sama kami pada saat itu, belajar tentang bagaimana cara mengasihi istri, bagaimana istri mengasihi suami, bagaimana pondasi di dalam rumah tangga. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, oh berarti memang dialah yang memang dijadikan untuk saya, karena di Kejadian 80 katakan bahwasanya manusia itu tidak baik seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagimu. Nah, pada saat itu juga saya ngerasa kalau memang benar-benar Erika inilah yang jadi penolong untuk saya ke depannya. Buktinya di awal aja dia ngajak ke aku hal yang baik gitu. Siapa sih yang nggak sangat-sangat mau gitu diajak, contoh kayak ke gereja. Berarti aku ngerasa kayak memang tujuan kita untuk hidup ya untuk Tuhan gitu. Jadi untuk siapa lagi gitu? Untuk aku juga di situ ngerasa kayak aku pengen nanti suatu saat kalau membangun keluarga, aku pengen keluargaku itu bahagia. Aku nggak pengen dengar dari orang-orang sekelilingku, udah banyak selama ini gue dengar kurang lebih ya, aku nggak pengen keluargaku nanti kurang harmonis, bercerai lah, berantem lah, segala macam, piring terbang lah. Itu yang selalu saya dengar kebanyakan gitu. Jadi saya punya visi yang sama dengan Erika, bahwasanya nanti kami membangun rumah tangga yang harmonis gitu. Nah, pada saat itulah saya percaya bahwasanya Erika inilah yang menjadi yang dikasih Tuhan untuk pendamping hidup saya. Begitulah kesaksian saya. Terima kasih. Dan satu lagi yang terakhir, selamat ulang tahun buat calon istriku. Ya tadi saya Bunda juga ya, bahwasanya ya memang pada saat itu saya bilang sama dia, ya udah nanti kita menikahnya di tanggal 6 bulan 12 aja, biar akulah nanti jadi kado terindah untukmu. Kurang lebih kayak gitu lah. Terima kasih. Di mana
suami, ketahuilah olehmu bahwa Allah telah menempatkan engkau sebagai kepala daripada istri, dan agar dengan bijaksana engkau memimpin istrimu, mengajar, menghibur, dan melindungi dia sebagaimana Kristus menjadi kepala gereja. Demikian juga kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jangan engkau berlaku kasar terhadapnya, tetapi hidup dengan dia dengan budi pekerti yang baik. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Lakukanlah pekerjaanmu dengan setia dan rajin, supaya engkau dapat memelihara keluargamu sebagaimana mestinya, dan nama Tuhan dimuliakan, dan jadilah berkat bagi orang lain. Hai istri, ketahuilah olehmu bahwa Allah telah menempatkan engkau sebagai penolong bagi suamimu. Karena itu hendaklah engkau membawa dirimu sebagaimana mestinya. Sebagai istri, kasihilah suamimu, hormat dan tunduklah kepadanya dalam segala perkara di dalam ketakutan akan Tuhan. Jangan pernah memerintah suamimu. Hendaklah engkau menjadi penolong bagi suamimu dalam segala perkara yang baik dan benar. Kerjakanlah dengan setia dan rajin tugas dalam rumah tanggamu, supaya dengan demikian dalam rumahmu nama Kristus dipermuliakan. Janganlah menghiasi dirimu dengan kemegahan duniawi, tetapi hiasilah dirimu dengan perkara surga, agar kamu dapat menjadi pendamping yang serasi terhadap suamimu dalam kehidupan rohani. Jika kalian berdua melakukan hal ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan surgawi dalam hidup pernikahanmu. Saudara Firman Syukur Jaluku, saudara telah berniat menerima saudari Erika Berupinem dari tangan Allah yang sekarang ada di sisi, dan untuk menjadi istri. Apakah saudara bersedia mengasihi dia dan menghormati dia, setia dalam segala tugas dan pelayanan dalam iman dan kelemah lembutan, hidup dengan dia dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, berkelimpahan maupun berkekurangan, dan menurut peraturan yang ditetapkan Allah? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Saudari Erika Berupinem, saudari telah berniat menerima saudara Firman Syukur dari tangan Allah yang sekarang ada di sisimu untuk menjadi suamimu. Apakah saudari bersedia mengasihi dia dan menghormati dia, setia dalam segala tugas dan pelayanan dalam iman dan kelemah lembutan, hidup dengan dia dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, berkelimpahan maupun berkekurangan, dan menurut peraturan yang ditetapkan Allah? Bagaimana jawab saudari? Ya, saya bersedia. Jemaatnya, saya Firman Syukur Jaluku mengambil engkau Erika Berupinem sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk hidup kudus dengan istri dan akan mengasihimu dalam waktu susah dalam waktu keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit selama kita hidup. Saya berjanji untuk memaafkan dan mengampunimu apabila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Erika Berupinem mengambil engkau Firman Syukur Jaluku menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji memelihara hidup kudus dengan suami dan akan mengasihimu dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit selama kita hidup.
Saya berjanji untuk memaafkan dan mengampunimu apabila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, sebagai hamba Tuhan saya menyatakan firman syukur dengan Erika Perhutinem menjadi suami istri di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah sekarang mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati engkau dengan anak-anak laki-laki dan perempuan. Amin. Kudoakan engkau. Datanglah di dalam keluarga kami ini. Jadilah mahkota di dalam keluarga kami yang baru ini. Ajarlah kami belajar untuk terus berpengharapan di dalam dan terus berjalan sepenuh perintah, seperti Maria Gadis. Ajarlah kami seperti pelayan anggur pesta perkawinan, karena yang mau percaya kepada-Mu. Sekarang pertukaran cincin terbuat dari emas dan berbentuk lingkaran yang tidak berujung dan tidak berpangkal, melambangkan cinta kasih mereka yang murni dan yang tidak berkesudahan. Sekarang sematkanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pasanganmu. Aku menyematkan cincin ini sebagai tanda perjanjian cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang abadi. Sematkanlah cincin ini pada jari manis tangan pasanganmu. Aku menyematkan cincin ini sebagai tanda perjanjian cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang abadi. Sudah bisa melihat? Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, senyum ya. Oke, 1, 2, lihat kemari. 1, 2. Jemaat dipersilakan.
sana ada gantian, ada pesan. Cok seru. Oke, yuk dek pengantinnya lihat ke tong fotonya. Mari semua ya. Oke senyum. Terimalah Alkitab ini sebagai dasar pernikahan kalian berdua. Firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Camkan dan lakukanlah itu. Yesus berkata. Untuk mama dan bapak dan abang, terutama untuk mama, terima kasih sudah membesarkan saya dari kecil hingga sampai sekarang ini saya sudah menikah. Inilah menantu yang mama idam-idamkan dan mama doakan selama ini. Ya, semoga mama bisa menerimanya seperti mama menerima aku. Semoga mama bisa mengasihinya seperti mama mengasihi aku. Terima kasih ma buat semuanya. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini doa mama sama bapak bertahun-tahun. Hari ini saya sudah menikah. Di sampingku firman syukur dan juga jadi menantu mama. Terimalah dia, kasihilah dia sebagaimana mama mengasihi aku. Terima kasih ma, udah mau berkorban. Udah terima kasih juga untuk bapak untuk kasih cintanya kepada aku. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, terima kasih ya, akhirnya berjalan dengan lancar dan pada saat ini kami sudah selesai pemberkatan kami. Terima kasih buat semua yang sudah datang, terutama juga buat pelayan-pelayan musik dan Ibu Regina dan seluruh teman-teman juga yang hadir. Terima kasih juga saudara-saudara dan jemaat sekalian. Besok akan diadakan pesta di Gambur Pintar pukul 12 dan semoga bukan 12. Ya, jadi besok acaranya jam 8 ya. Semoga harapannya besok akan kembali datang. Terima kasih.
Shalom untuk kita semua. Baik, segala puji syukur bagi Tuhan yang boleh menolong kita untuk setiap apa yang kita kerjakan. Dan kami juga terima kasih untuk setiap dukungan yang boleh diberikan untuk acara ini. Untuk hamba Tuhan, baik yang di KMI Kuala, dan saya lihat ada pengurus juga dari Medan, ya, beserta dengan pengurus, majelis, penatua, dan setiap pengurus gereja yang di luar GKMI juga. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk setiap dukungannya. Laki-laki ditumpulai pria dari orang tua Firman Syukur Jalur Teguh. Pada saat ini sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat GKMI dan seluruh pengurus, begitu juga seluruh hamba Tuhan, terlebih kepada Ibu Guna yang telah bersedia memberi pemberkatan dan sama-sama untuk menyaksikan pemberkatan anak kami Firman Syukur. Jadi kami di sini keluarga Jalur Teguh berdoa kepada seluruh jemaat dan pengurus gereja, semoga Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu semua. Pertama-tama katakan kami bujur man Tuhan rekiteken nggodung acara pemberkatan nikah anak kami Firman Syukur Jalur Ras Erika Berupinem. Jadi endai katakan kami melala bujur man hamba Tuhan Gembala Ibu Gembala Berguna Berginting sehingga ngadakan pemberkatan nikah ibas Kerabu Warenda nandangi kedua anak kami si laki si beru bujur pe katakan kami mankrina simot bagin ibas acara endah amati kami teman kami sirah Medan dari boga sempat kendo khusus man Pak Bangun, Pak Nimpan Bangun, Pak Sumbati, res apa yang dari deba sila tersebutkan kami. Selamat datang, selamat sore ibas Kerabu Warenda bacira duras kita naksikan pemberkatan nikah anak kami si laki si beru. Selesai ini siap-siap keluarga Pino. Semua keluarga Pino yang hadir, kami harap Samping.